Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk tetap selalu setia di dalam pembacaan Alkitab kita. Hari ini saya ingin mengambil tema dari Matius 5 ayat 44. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Hari ini saya ingin membahas tentang bagaimana kita menghadapi orang-orang yang pernah menyakiti diri kita sendiri. Saya bertanya kepada Anda, pernahkah Anda disakiti oleh orang-orang yang terdekat Anda? Baik itu dari keluarga, teman, ataupun di dalam rumah tangga Anda? Mungkin Anda pernah merasakan itu, sama seperti saya juga. Dan dari pengalaman ini, saya ingin curhat kepada Anda dan memberikan tips bagaimana kita untuk menghadapi hal-hal tersebut. Saya bertanya kepada saudara-saudara, pernahkah Anda mengalami luka di atas kulit? Dan bagaimana rasanya itu? Pasti sakit sekali. Sama sepertinya hati kita juga. Dan kita pasti tahu bagaimana sih cara mengobatinya. Mungkin Anda memberikan obat seperti obat-obat medis yang bisa menyembuhkan luka Anda dan membiarkannya dan menunggu sampai luka itu sembuh. Sama sepertinya di dalam kehidupan kita. Apabila kita disakiti orang lain, mungkin dalam pemikiran kita akan membalas mereka dan melakukan seperti yang mereka lakukan terhadap kita. Dan hal ini biasanya kita anggap hal yang normal di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi Anda salah. Karena pada dasarnya apapun yang kita rasakan itu terjadi kesalahan oleh karena kita sendiri. 90% itu kesalahan berawal dari kita. Loh, kenapa seperti itu? Begini, saya mengajak saudara untuk berpikir kembali. Karena pada dasarnya orang-orang yang menyakiti hal itu di dalam diri kita, mungkin kita akan membalas seperti apa yang mereka buat kepada kita. Dan itu memang hal yang manusiawi yang banyak orang lakukan. Tetapi di sini saya ingin memberikan 2 tips bagaimana untuk menghindari hal-hal tersebut dan bagaimana agar kita tidak terikut oleh sifat mereka. Yang pertama, apabila orang melakukan itu terhadap Anda, lakukanlah. Diam. Loh, kenapa diam? Karena kalau kita menganggapi hal-hal tersebut dalam pikiran kita, berarti sama seperti luka. Kita tahu bagaimana cara mengobatinya, yaitu memberikan obat dan menunggu kapan hal itu akan menjadi kesembuhan bagi kita. Sama sepertinya hal-hal yang pernah disakiti orang lain terhadap diri kita. Lakukanlah itu diam. Saya mengatakan ini karena saya sendiri mengalami hal tersebut. Dan saya berpikir, dan pikiran saya terbuka. Dan hal ini memang betul saya sudah lakukan. Begitu juga dengan saudara-saudara. Karena di dalam Alkitab kita diajarkan tentang kasih, bukan untuk membalas orang-orang yang pernah menyakiti kita. Nah, itulah hal yang pertama. Kita tetap diam. Jangan pernah kita membalas apa yang mereka lakukan terhadap kita. Lakukanlah ini di dalam diri Anda. Lalu selanjutnya, apakah dengan diam kita bisa memaafkan orang tersebut? Ada hal yang kedua yang mesti Anda lakukan, yaitu doakan mereka. Coba saat ini saya mengajak saudara, siapapun yang pernah menyakiti diri saudara, saat ini coba tutup mata Anda dan lakukanlah hal ini. Doakan mereka. Contohnya, misalnya Anda bersakit hati kepada seseorang yang bernama si Anto. Tuhan, maafkan dia dan berikan dia hikmat karena apa yang dia perbuat, dia tidak mengetahuinya. Apa kesalahannya? Tuhan, ajarkan dalam diriku untuk mengampuni orang-orang yang menyakitiku. Karena hal itulah yang kau ajarkan di dalam diri orang Kristen.
Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus, biarlah aku belajar mengampuninya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Gimana? Pasti perasaan Anda merasa lega karena Anda belajar memaafkan orang lain. Jadi, kesimpulannya, apapun yang dilakukan orang lain terhadap Anda, lakukanlah dua hal ini. Yang pertama, sikap diam. Dan yang kedua, yaitu mendoakan mereka yang pernah menyakiti kamu. Lakukanlah hal ini dengan tekun. Apabila hal ini terus kamu lakukan, saya yakin dan percaya, pasti dalam hatiku akan ada rasa damai yang tidak pernah kamu rasakan selama ini. Biarlah apapun yang mereka lakukan, kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita yakin percaya, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dan karena Dia telah mengajarkan kita tentang kasih, bukan untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Dan dari hal ini, biarlah saudara-saudara tetap selalu di dalam kedamaian Tuhan. Saya Roni, saya mau pamit, dan biarlah kiranya kasih Tuhan berserta kita selalu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.